Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali kita akan bahas tentang Yusuf Mansur. Ini kenapa nih tidak habis-habis kita bicara tentang Yusuf Mansur? Karena penyimpangannya banyak sekali dan hampir setiap sudut yang kita bahas, baik melalui ucapannya, buku-bukunya, mendengar cerita saksi-saksi yang jadi korban, itu semuanya bermasalah. Menceritakan Yusuf Mansur itu, ya kalau kita ringkas, mungkin pemirsa pernah mendengar dulu itu ada yang disebut dengan koran lampu merah atau koran lampu merah itu istilah sih. Itu digunakan sebuah cerita surat kabar yang mengeksplor atau mengekspos itu nafsu rendah manusia. Misalnya perselingkuhan dengan istri tetangga, ada cerita begituan di pinggir jalan, dia main sama mertuanya atau dan sejenisnya gitu. Oleh pemerintah dulu koran begini dilarang terbit, menyebarkannya juga ditangkap karena itu disebut dengan koran porno gitu. Merusak masyarakat dengan cerita-cerita bohong, cerita-cerita menyesatkan. Tapi kalau koran yang membawa kepada pencerahan, ya yang beredar umum itu surat kabar, majalah, jurnal, buku, itu dianggap sebagai media yang bisa mencerahkan, membangun peradaban dan mencerdaskan kehidupan suatu bangsa. Nah, dalam beragama juga begitu. Agama itu kalau salah ya, diajarkan secara tidak benar, itu hanya membuat manusia makin beringas, makin tidak beres, nafsu kebinatangannya yang diungkap gitu. Maka inilah yang disebut oleh beberapa pemikir dunia itu, agama itu bisa menjadi racun bagi kehidupan. Jadi semakin belajar agama seseorang, maka itu menjadi racun kehidupan. Karena itu kaum komunis itu pasti dia itu ateis gitu. Tidak sah seseorang komunisnya kalau dia tidak ateis. Karena agama dan Tuhan itu dianggap sebagai racun bagi kehidupan umat manusia. Dan itu sejarah perkembangan modern itu, semakin maju sebuah masyarakat, khususnya di barat itu, dia semakin tidak terikat dengan moralitas agama. Nah, kembali kepada cerita Yusuf Mansur. Yusuf Mansur ini mengajarkan agama itu kalau kita baca buku-bukunya itu mengelahirkan manusia-manusia nanti yang nggak ada nilai agamanya itu. Karena emang Yusuf Mansur mula-mula itu meniatkan itu bukan orang untuk beragama, tapi bagaimana meraup uang gitu. Apa itu namanya sedekah, apa tabungan tanah, investasi hotel, umrah merdeka, apalah namanya gitu. Tujuannya bukan membuat masyarakat itu baik, tapi bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dan dia nggak peduli mau dituduh penipu, mau dituduh bajingan, nggak ada urusan dia. Nah, kita lihat misalnya nih, pemahaman agamanya. Kalau begitu dasar dia beragama gitu, maka rumah tahfiz itu nggak ada gunanya. Belajarnya juga nggak ada karena berkahnya pasti nggak akan ada. Coba orang diiming-imingi menghafal Al-Quran, tapi tujuannya bagaimana mendapatkan uang gitu. Nah, tahfiz atau seorang hafiz itu, kalau tujuan tidak untuk mendalami Islam gitu, maka enggak banyak gunanya. Buat apa gitu. Orientalis misalnya, orientalis juga ada, tahu dia dasar-dasar fundamental agama. Bahkan ada yang mengatakan animari simel itu hafal Al-Quran. Benar apa enggak kita nggak tahu ya. Hafal Al-Quran, Snokokronya misalnya nih, itu sangat dalam pemahaman agamanya, tapi nggak ada yang dihasilkan kebaikan dari cara beragama seperti itu gitu. Nah, misalnya Yusuf Mansur nih, keyakinan agamanya itu beranjak atau pijakannya itu bagaimana mendapatkan uang. Karena itu dia seenaknya aja ngomong kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan ngaco lah gitu. Kalau Tuhan aja ngaco, bagaimana ajarannya? Terus bagaimana makhluknya? Tuhan aja ngaco. Jangan ngaco ente Tuhan. Apa itu? Padahal Tuhan itu tidak punya sifat atau sifat ngaco itu haram dalam keyakinan kita meyakini Tuhan.
Masa Tuhan ngaco? Tuhan sendiri membilang dia tidak pernah tertidur, dia Sami'un Alim, mendengar, maha mengetahui, dia itu maha bijaksana, Azizun Hakim. Masa Tuhan dibilang ngaco? Kalau Tuhan yang ngaco bagaimana? Maka terlihat turunannya. Mansur suatu kali rumahnya itu disatroni maling. Rampok masuk ke rumahnya. Emas katanya beberapa kilo hilang. Tapi kata Mansur enak aja dia bilang tuh, wah itu Tuhan mengirim malaikat untuk ngambil hartanya gitu. Ini cobalah kita lihat nih, masa Tuhan mengirim malaikat untuk mencuri? Ke rumahnya dicuri nih, dia bilang malaikat. Masa Tuhan mengirim malaikat untuk menjadi pencuri? Padahal malaikat itu, salah satu prinsip yang harus kita imani dengan malaikat itu adalah orang-orang yang patuh kepada perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'mar. Dia akan berbuat apa yang diperintahkan. Maka ketika Allah berfirman, sujud kamu kepada Adam. Wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam. Apa jawaban malaikat? Fasajadu. Mereka semua sujud, nggak ada tanya-tanya, illa iblis. Kemudian dalam Al-Quran disebut juga malaikat itu hanya mengatakan ucapan yang baik. Wa qala sawaba. Dia hanya mengucapkan ucapan yang baik. Ini oleh Mansur disebut Tuhan mengutus malaikat untuk mencuri barang-barang di rumahnya, untuk mengambil hartanya. Masuk akalnya, saat Tuhan mengutus malaikatnya untuk jadi pencuri. Kalau malaikat saja jadi pencuri, bagaimana orang lain? Berarti manusia lebih boleh orang jadi pencuri. Kemudian dia bilang lagi, kalau digabung nih, Nabi Muhammad ikut dia. Ikut kemana dia pergi. Coba Nabi itu sudah meninggal, sudah wafat. Kemudian ikut kepada Yusuf Mansur. Itu keyakinan agama apa itu? Kalau terdesak, wah ini bercanda. Itu untuk akhlak. Mana ada, itu sebuah keyakinan. Orang yang sudah meninggal nggak bisa keluar dari kubur dan terus datang ke dunia ini, nggak ada. Sahabatnya nggak ada yang didatangi, karena memang keyakinan Islam kita nggak ada yang seperti itu. Terus apa urusnya datang kepada Yusuf Mansur gitu. Kemudian dalam menafsirkan ayat-ayat, Yusuf Mansur juga sesuka hatinya aja. Cobalah dihadirkan kepada kiai-kiai atau ulama-ulama yang mengerti dalam pembicaraan Yusuf Mansur. Pasti semua akan mengatakan itu sebuah kesesatan dan kekeliruan. Kepada Ustadz Yusuf Mansur, hati-hati ya. Kalau dengar ceramah beliau bisa habis tuh harta kita. Wah benar Pak. Punya apa? Ya Alhamdulillah. Ayo punya rumah yang paling bagus nggak di kota? Ada, sedekahkan. Ya kan? Pokoknya apa harta yang sukai sedekahkan. Los. Punya mobil? Lepas. Los. Tanah punya. Wah yang puluhan tahun nabung ada. Keluar. Los. Jadi kepada ketuhanannya dia salah, memahami nubuahnya juga dia salah, kemudian tentang iman kepada malaikat salah, kemudian mengimani Al-Quran juga dia salah. Terus pelajaran apa yang bisa diambil? Kalaupun ada yang diambil hanya satu dengan Yusuf Mansur, bagaimana meraup uang dengan cerita-cerita sedekah. Walaupun cerita itu ya, kalau kita tidak takut dibilang orang yang sesat semua itu, nggak ada yang benar. Maka mengikuti pelajaran agama kepada Yusuf Mansur, ujungnya ya nggak ada illa dhalal, kecuali kesesatan. Lam yajidu syai'un illa dhalal, atau lam yajidu syai'an illa qalilum fi maslahah. Ada kemaslahatan bagi orang-orang di sekitarnya, itu aja. Kalau yang lain ya nggak ada. Bisa nggak menciptakan seorang intelektual dengan belajar cerita Yusuf Mansur? Nggak ada. Karena basic atau pemahaman agama itu tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pasti salah semua. Terus kalaupun ada 1-2 untuk dijual-jual rumah tahfiz. Kalau bukan untuk memahami agama, menghafal Al-Quran itu nggak banyak gunanya. Untuk apa? Untuk cari pahala aja misalnya nih. Kalau nggak ikhlas gimana? Orang-orang dipaksa dan diperdaya. Sehingga hasilnya juga nggak banyak itu. Saya yakin itu. Lihat aja santri-santrinya itu. Nah, ini yang kita lihat. Belajar agama Yusuf Mansur, kita mendapat pelajaran-pelajaran yang tidak jelas ujung pangkalnya. Karena emang bagi Yusuf Mansur nggak peduli
Oh bapak ngerti, ngerti nggak ada urusan. Yang penting nahsul fulus. Ia mendapatkan uang yang banyak. Bagaimana menggondol uang untuk kepentingan hidupnya. Karena memang seperti yang kita pahami riwayat hidup Yusuf Mansur itu, dia sangat dendam dengan kemiskinan. Jadi apa saja yang membuat dia terbebas dari kemiskinan akan dia lakukan. Dan secara psikologi kita juga sudah bahas bagaimana orang-orang begini ini di otaknya itu adalah bagaimana memperdaya audiennya. Semakin percaya orang kepadanya, itu semakin menjadi sasaran empuk untuk diperdaya. Jadi marilah berhati-hati menggunakan nalar dan akal pikiran kita dalam beragama, sehingga rujukan kita yaitu Al-Quran dan Sunnah itu jangan terpisah di dalam memahami agama Islam. Silakanlah belajar kepada siapapun, tapi ada pegangan yang utama kita yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.